Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, mahasiswa UIN Dato Karma Palu, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Dr. Busnarik Awahab MPD, mata kuliah Pancasila. Kami akan memaparkan materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Baiklah, sebelum kita lanjut menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sidi Bungari. Saya Nurlia Komian. Saya Bella Malia. Pancasila sebagai ideologi nasional. A. Pengertian asal mula Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula yang langsung dan tidak langsung. Asal mula langsung. Asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan. Rincian asal mula langsung Pancasila menurut Nota Nagoro yaitu: A. Asal mula bahan, B. Asal mula bentuk, C. Asal mula karya, D. Asal mula tujuan. Asal mula tidak langsung adalah asal mula yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan sehari-hari bangsa Indonesia. Perincian asal mula tidak langsung: A. Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. B. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. C. Asal mula tidak langsung yaitu Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, causa materialis. B. Pancasila. Pengertian filsafat. Bangsa Indonesia mengenal kata filsafat dari bahasa Arab falsafah. Secara etimologis kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia dan filosofos. Pengetahuan yang bijaksana atau hikmah kebijaksanaan. Bertens 2006 menurut Burhanuddin Salam 1983. Filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil daripada berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. 2. Landasan filsafat Pancasila. Kokohan suatu bangsa tergantung dari keyakinan bangsa tersebut terhadap nilai-nilai luhur bangsanya. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur tersebut terkristalisasi dan terakumulasi dalam filsafat Pancasila yang merupakan karya bapak bangsa, founders, yang ternilai. Filsafat Pancasila merupakan renungan jiwa dalam berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas yang harmonis sebagai satu kesatuan yang kuat dan utuh. Bumi Indonesia. Lalu apa arti dari Pancasila sebagai ideologi nasional? Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang disebut ideologi. 2. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasi melalui: 1. Dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu akan merupakan cita-cita yang memberi arah terhadap perjuangan bangsa dan negara. Sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial dan menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa. 3. Sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara. The Founding Father. 4. Sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberi kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama.
5. Sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila ideologi nasional dipahami dalam perspektif kebudayaan bangsa dan bukan dalam perspektif kekuasaan, sehingga bukan sebagai alat kekuasaan. 3. Selaku ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Yang pertama A. Dimensi idealitas. Artinya ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. B. Dimensi realitas. Artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka. C. Dimensi normalitas. Artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat meningkat. C. Dimensi normalitas. Artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif. D. Dimensi fleksibilitas, yang artinya ideologi Pancasila itu mengikut perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, bersifat terbuka dan demokratis. 4. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan. 4. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi dari 4. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar, yang kemudian diinkorporasi. D. Pancasila sebagai ideologi negara. Dunia berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan perubahan yang terjadi itu ikut mewarnai kehidupan bangsa kita secara fundamental. Ada beberapa penulis buku yang melalui konsep-konsepnya telah berhasil memotret realitas zaman yang sedang kita jalani ini. Di antaranya adalah Rowan Gibson 1997 yang menyatakan bahwa the road stop here, masa di depan kita nanti akan sangat lain dari masa lalu, dan karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan itu. Tugas kita semua sebagai warga bangsa untuk mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang mengakui menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya. Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini adalah kerangka berpikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangannya yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya, Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini adalah kerangka berpikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan, karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, prestasi bangsa kita akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia saat ini dan di masa mendatang.
Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.